Ya. Oke, baik, kita akan masuk ke sini. Ya, kita lihat analisis data visual itu sebenarnya maksudnya kayak gimana gitu. Nah, urutan yang akan kita lihat seperti ini ya. Jadi metode belajar itu bagaimana apa hubungannya dengan analisis data visual, metode pengumpulan data itu apa saja ya, kemudian jenis data, analisis data visual secara kualitatif itu bagaimana, kemudian 4 langkah menganalisis preseden ya. Caranya bagaimana? Ya mungkin apa namanya? Ada yang sebagian punya cita-cita seperti ini ya. Setelah kuliah bekerja ya sebagai arsitek, kemudian sukses. Ya, sukses sebagai arsitek. Ya, sukses sebagai arsitek. Caranya bagaimana sih supaya sukses sebagai arsitek itu? Ya, ada kemungkinan mereka yang sudah lulus kemudian bekerja sebagai arsitek, ya, ada kemungkinan pada saat bekerja pengetahuan yang digunakan itu mengulang terus apa yang sudah dipelajari selama S1. Jadi nggak nambah-nambah. Ada kemungkinan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita menyelenggarakan workshop pelatihan mengundang praktisi, ya mengundang praktisi, banyak hal-hal yang praktis yang memang disampaikan, tetapi kadang-kadang pengetahuan yang disampaikan kok itu lagi gitu. Ya nggak ada sesuatu yang baru gitu. Nah, bagaimana sih caranya sukses sebagai arsitek? Ya mungkin di sesi yang lain sudah pernah disampaikan, bukan hanya sebagai arsitek, mau bisnis, mau kerja apapun, menurut saya prinsipnya sama. Ya, pengambilan keputusan itu kinerjanya akan semakin optimal kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak. Jadi mau buka restoran pun kita mesti mempelajari dulu para pesaing, rival, kompetitor itu kayak gimana sebelum buka restoran. Ya, kalau akan buka konsultan, mesti tahu dulu konsultan-konsultan yang kemungkinan menjadi kompetitor, ya itu membuat websitenya bagaimana, gimana sih caranya membuat website yang membuat orang ya setelah dia melihat 10 website nyantol ke website perusahaan sendiri, dia akan bisa jadi percaya gitu. Menurut saya kuncinya sama ya, kuncinya adalah memiliki pengetahuan yang cukup, yang itu nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, pengetahuan semakin banyak, kinerjanya akan semakin optimal. Nah, berkaitan dengan hal itu, ya metode belajar sesi yang dulu sudah pernah kita lihat ada 3 macam ini ya. Jadi kita belajar itu bisa mendengar, melihat, dan membaca. Nah, kalau kuliah dari SD, SMP, sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, yang paling sering dilakukan itu adalah belajar dengan mendengar. Yang paling sering dilakukan belajar dengan mendengar. Ya, mendengar dosen bicara, mendengar guru bicara, mendengarkan asistensi, ya. Yang sangat jarang dilakukan itu adalah belajar dengan melihat. Ya, bagaimana sih kita melihat sesuatu dan menyerap pengetahuan sebanyak mungkin dari sesuatu yang kita lihat gitu. Ya, yang sering dilakukan di sekolah adalah mendengar dan membaca. Ya, menggali pengetahuan dari melihat mungkin secara tidak sadar dilakukan, secara sadar mungkin dilakukan, tetapi mungkin tidak menggunakan metode tertentu yang spesifik gitu. Nah, yang akan kita pelajari di sini gimana sih caranya kita melakukan observasi ya dan mempelajari pengetahuan, mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin dengan cara melihat. Nah, yang menarik ini adalah metode belajar untuk sepanjang hayat ya. Ini adalah metode untuk mengumpulkan data. Ya, sama sebenarnya. Istilahnya aja beda. Jadi kalau kita belajar caranya 3 macam ini. Mendengar, melihat, dan membaca. Ya, kalau kita mengumpulkan data juga 3 macam ini, mendengar, melihat, dan membaca. Sama sebenarnya. Tetapi istilahnya beda. Jadi kalau mendengar itu adalah survei, ya di dalam penelitian disebutnya survei. Kalau melihat itu observasi, kalau membaca itu arsip. Ya, itu arsip.
Kemarin saya ngobrol dengan anak saya yang kuliah di ITB juga, terus dia bilang, Pap, kayaknya baca buku 3 jam itu lebih efektif daripada ikut kuliah 3 jam. Bener ya? Bener sih menurut saya. Iya, jadi baca buku 3 jam itu lebih efektif daripada kuliah 3 jam. Dia bilang, kuliah nggak ada gunanya. Gitu. Buat apa sih kuliah? Udah zaman kayak gini. Bilang gitu dia. Ya memang benar juga ya. Kuliah ini metode pembelajaran yang menurut saya sejak zaman dulu ada sampai sekarang gitu. Jadi kuliah itu tidak harus searah kayak gini, mungkin harus lebih banyak tugas baca ya kayaknya. Bener nggak? Iya, jadi kuliah itu SKS-nya itu digunakan, dosen itu fungsinya sebagai fasilitator ya dan memandu materi ini mungkin disampaikan di kelas, materi ini tugas baca, materi ini nonton YouTube, materi ini langganan course-nya di Coursera atau Udemy ya. Mungkin harus begitu ya. Ya ini selingan. Ya, jadi kita belajar bisa dari arsip ya, bisa dari arsip, dari survei dan dari observasi. Yang paling konvensional memang belajar dengan cara mendengar ini. Ya, dengan cara mendengar. Nah, kita akan lihat belajar dengan cara melihat ya. Observasi itu caranya bagaimana ya. Nah, kalau di dalam metode pengumpulan data ada survei, observasi, ada arsip. Ya, survei caranya macam-macam, observasi juga caranya macam-macam, arsip caranya macam-macam gitu. Nah, yang Anda lakukan di tugas pertama itu adalah observasi dan yang dilakukan adalah observasi langsung ya. Jadi mengamati jendela masing-masing, kemudian melakukan assessment berdasarkan kriteria tertentu. Ini yang dilakukan di tugas pertama. Yang dilakukan di tugas kedua itu semacam wawancara, ya, semacam wawancara. Jadi mendengarkan narasumbernya, dosen berbicara dan mencatat apa yang disampaikan dalam bentuk Excel gitu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang untuk tugas yang ketiga itu observasi juga tetapi tidak langsung. Ya, tidak langsung tetapi tidak langsungnya bukan apa namanya? Tidak langsungnya itu karena yang digunakan sebenarnya arsip ya. Kita menggunakan arsip yang digital mengakses Ardeli. Nah, cara menganalisisnya kira-kira bagaimana sih untuk observasi? Ya, nanti kita lihat di halaman berikutnya. Nah, kalau kita mengumpulkan data ya, survei, observasi atau arsip, data apa yang bisa terkumpul? Kalau survei karena mendengar yang terkumpul adalah data teks. Ya, data teks. Cara menganalisis data teks bisa menggunakan coding. Ya, coding. Kita tidak pelajari di kelas ini cara coding itu bagaimana. Nanti kalau Anda mau belajar cara coding, silakan ambil di S2 ya, ada mata kuliah analisis data. Survei juga kita bisa mendapatkan data numerik, ya, data numerik. Ya, nah kalau observasi datanya kalau nggak visual cenderung numerik, kalau arsip bisa yang manapun. Nah fokus kita kali ini pada data visual. Ya, sudah pernah lihat ini kan di kelas yang lain ya. Jadi kalau kita mengamati objek, ya mengamati objek seperti ini, kita akan menggali pengetahuan kalau bagaimana kalau kita menganalisis objek tersebut. Nah, cara menganalisis objek, langkah pertama, masih ingat? Langkah pertama apa untuk menganalisis objek? Untuk menyerap pengetahuan dari objek yang kita lihat, langkah pertama apa? Saya mau ketemu
ada orang mau ketemu Reno. Ya, ilustrasinya mungkin sudah pernah ya. Ada orang mau ketemu Reno di gerbang ITB. Orangnya belum pernah ketemu Reno, nanya ke saya mau ketemu Reno di gerbang ITB. Reno itu yang kayak gimana ya? Gimana? Iya, dari fisiknya dulu. Nah, dari fisiknya caranya gimana? Kita urai fisik yang utuh tersebut menjadi komponen. Reno rambutnya hitam, berkacamata, pakai jaket himpunan warnanya biru. Kalau mahasiswa yang lain di ITB pakai celana. Ya, kalau Reno pakai sarung. Pakai sarung, ya. Jaket biru pakai sarung, rambut hitam pakai kacamata. Pasti ketemu. Ya, karena nggak ada yang lain yang pakai sarung. Ya. Jadi kalau kita ada objek ataupun subjek, gimana cara kita memahaminya? Nggak bisa langsung secara utuh. Reno itu satu kalimat, tetapi yang kita uraikan adalah karakteristik dari objek atau subjek tersebut. Karakteristiknya adalah karakteristik dari komponen. Ya, komponen. Jadi rambutnya warna apa? Jaketnya warna apa? Bawahnya pakai sarung. Kemeja atau apa? Sweater yang dipakai itu warnanya apa? Ya, wajahnya seperti bintang film siapa gitu. Jadi lebih ganteng Reno lah daripada Tukul. Ya, jadi objek atau subjek kita ceritakan dengan cara bagaimana kita urai dulu menjadi komponen, kemudian setiap komponen kita identifikasi karakteristiknya. Ya, setiap komponen kita identifikasi karakteristik. Jadi kalau ada objek seperti ini, kita bisa memahami dengan cara seperti apa? Dengan cara kita lihat bagian bawahnya dulu, bagian tengahnya, bagian atasnya. Ya, jadi bagian bawahnya ada apa sih? Ini adalah komponen. Bagian tengahnya ada apa? Ini adalah komponen. Bagian atasnya ada apa? Ini adalah komponen. Ya, ini adalah komponen. Ya, jadi ada komponen yang di bawah, di tengah, kemudian di atas. Jadi seperti yang dikatakan tadi, identifikasi ya atribut fisik dari komponen. Langkah pertama adalah untuk menganalisis objek secara visual, kita identifikasi atribut fisik dari komponen. Ya, atribut fisik dari komponennya. Jadi bangunan ini ada bagian lantai 1, lantai 2, lantai 3, atribut fisik. Rumah ini seandainya dia rumah dibuat 3 lantai. Bagian lantai satunya semuanya batu. Itu adalah atribut fisik. Batunya dipasang dia horizontal. Ya, stripe dipasangnya horizontal. Lantai satunya sebagian besar yang dominan adalah batu. Dan hampir semuanya satu bidang batu semua. Jadi kalau kita lihat ini semuanya batu, materialnya sama. Yang ini satu bidang batu semua. Ini satu bidang batu semua. Nggak ada lubang udara, ya nggak ada jendela, semuanya batu. Ya, semuanya batu. Itu adalah langkah pertama menganalisis objek. Kita urai menjadi elemen, kita identifikasi karakteristik dari elemen tersebut. Nah, langkah pertama tersebut itu langkah yang ini. Ya, jadi kalau kita menganalisis preseden, menganalisis data secara visual, kita urai dulu menjadi komponen, ya, menjadi komponen, kita identifikasi karakteristik dari komponen tersebut. Apakah posisi ini, apakah pola ini, apakah ini, atau ini, atau pelingkupnya. Ya. Jadi yang tadi, kalau kita lihat ini, karena yang terlihat adalah perspektif foto dari bangunannya, ya yang kita urai adalah komponen dari pelingkupnya. Ya, komponen dari pelingkupnya. Ya, jadi yang bawah batu, yang tengah semuanya kayu dan kayunya dipasang vertikal, ya, dipasang vertikal.
Ya, kayu. Kemudian di sini ada jendela kaca. Ada jendela kaca. Yang di atas kaca semua. Ya, kaca semua. Kemudian di sini ada atap, ya. Jadi bawah batu, tengah kayu, kemudian paling atas kaca semua. Ya, itu adalah karakteristik fisik langkah pertama. Dan kedua, kita urai menjadi komponen, kita identifikasi karakteristik. Kemudian langkah ketiga itu langkah yang penting. Kira-kira apa? Langkah ketiga. Kalau sebagai arsitek, kita datang ke lokasi, lihat, kita sudah tahu, oh lantainya seperti ini, bahannya. Dindingnya seperti ini, peralihan antara lantai dan dinding seperti ini. Tingginya seperti ini, warnanya seperti ini, materialnya seperti ini. Itu adalah langkah pertama dan kedua. Langkah ketiga apa? Supaya kita bisa menyerap pengetahuan. Cari tahu masalahnya. Kenapa kok memakai material seperti itu? Ya, betul sekali. Jadi langkah ketiga adalah itu menafsirkan entah persoalannya atau kriteria perancangannya. Ya, menafsirkan persoalannya atau kriteria perancangannya. Jadi kalau datang ke lokasi seperti ini, datang sendirian, dipikirin, kira-kira kenapa ya kok batu ditaruh bawah? Kira-kira kenapa? Memberikan kesan kuat, mudah dibersihkan, terus biar aman, terus apa? Nggak gampang rusak, terus saya tuh settingan pesan visualnya juga sih Pak. Dia pengen kayak ada transisi dari yang paling masif ke yang paling transparan gitu. Kalau dari fasad. ya kalau dari fasadnya. Jadi transisi dari yang paling masif, bawah masif banget, tengahnya semi transparan, atasnya transparan banget. Ya, kalau yang bawah kira-kira kenapa kok masif? Kesan lebih aman aja sih untuk pengguna. Karena mungkin kalau misalnya struktur kaca dibilang aman, mungkin bagi arsitek kan punya pengetahuan struktural yang kaca aman. Cuman bagi pengguna yang umum kan melihat kaca yang di bawah dan batu yang di atas sedikit janggal gitu. Ya. Jadi kalau umum kaca di bawah, batu di atas kelihatannya janggal. Kelihatannya nggak kuat, ya kelihatannya nggak stabil. Kalau batu di bawah kelihatannya stabil. Ya, jadi stabil nggak stabil itu adalah citra. Ya, citra. Aman nggak aman, ya itu persoalan keamanan. Jadi kalau dia batu, keras, susah untuk dijebol. Ya, jadi kalau ada kemungkinan orang melakukan tindakan kriminal, ya tindakan kriminal, susah dihancurkan dindingnya. Jadi dia berada di bawah batu untuk keamanan. Tadi juga ada yang mengatakan untuk perawatan, perawatannya gampang. Batu dia nempel tanah, ya nempel tanah, kemudian kemungkinan menyerap air, ya karena dia nempel ke tanah. Ditaruh material yang nempel tanah itu adalah material yang tidak menyerap air. Kalaupun menyerap pun dirawatnya gampang, ya. Jadi keamanan ada, untuk kekuatan ada, ya. Untuk kemudahan perawatan juga ada. Kemungkinan lain apa? Kira-kira batu di bawah. Kenapa kok batu di bawah? Nah, yang kita lakukan ini ya, kita sebutnya penalaran aduktif. Dulu pernah kan kita bahas. Penalaran aduktif. Ada clue secara visual, ya, ada clue secara visual. Kemudian kita melakukan penalaran, kira-kira kenapa sih yang secara visual itu kok seperti itu. Ya, nah kalau sebagai arsitek, ya, penalaran aduktif sangat penting. Kita melihat objek dan menafsirkan kira-kira kenapa sih objek itu dirancang seperti itu.
Jadi kalau psikolog melakukan penalaran aduktif, yang dilakukan adalah ada orang punya bahasa tubuh tertentu. Kalau bahasa tubuhnya seperti itu, menafsirkan yang dirasakan, yang dipikirkan bagaimana. Itu psikolog. Tapi kalau arsitek, lihat bangunan, ada clue secara visual seperti ini, kenapa sih kok dibuat seperti itu? Nah, kenapanya itu ya, paling mudah kalau jadi arsitek, dikembalikan lagi ke persoalan-persoalan perancangan seperti ini. Ini sudah pernah kita lihat kan ya? Jadi dikembalikan lagi. Tadi kenapa sih batu? Untuk kekuatan yang berat ada di bawah. Jadi meskipun strukturnya struktur rangka, dia menggunakan batu, dinding ikut menahan beban. Ya, untuk kenyamanan, ya ada hubungannya nggak sih untuk kenyamanan secara termal? Ada hubungannya nggak untuk keselamatan? Ya, secara termal. Jadi batunya ditaruh bawah, ground coveringnya juga batu, ya dipilih yang nggak licin supaya orang nggak gampang terpleset misalnya. Nah, tadi yang sudah disampaikan untuk keamanan, ya aman, susah dijebol. Untuk kesehatan manfaatnya apa batu? Ya, dia tidak menyerap air, kalaupun dia menyerap air mudah dibersihkan, perawatannya gampang. Ya, karena perawatannya gampang, ya dia juga akan lebih sehat karena dindingnya tidak akan lembab. Ya, untuk pembiayaan apa hubungannya? Untuk energi, untuk keberlanjutan, kira-kira apa hubungannya? Nah, kalau kesannya stabil, itu untuk estetika atau keindahan. Ya, untuk kebersihan, mood, interaksi sosial, untuk privasi ada hubungannya enggak? Tadi dia dibuat solid seperti ini. Ya, dibuat solid seperti ini. Ya, dibuat solid ya seperti ini gitu. Jadi kalau solid ya sama sekali nggak ada bukaan, benar nggak itu untuk privasi? Nah, itu yang dilakukan kalau kita mau menganalisis data visual. Jadi langkah pertama kita urai, kita identifikasi komponennya apa, karakteristik fisiknya, kemudian kita tafsirkan persoalan-persoalan apa yang relevan gitu. Ya, persoalan apa yang relevan. Jadi kalau mau menafsirkan, ya Reno hari ini pakai jaket G. Sausan juga pakai jaket G. Beberapa orang yang lain juga pakai jaket G. Itu adalah langkah yang kedua. Kalau menafsirkan, kenapa sih kok pakai jaket G? Kenapa, Madeline? Enggak tahu. Ada yang tahu? Yang nggak pakai jaket G bisa menafsirkan nggak? Robin, kenapa yang lain kok beberapa orang pakai jaket G? Luar biasa. Apa? Cinta himpunan, Pak. Cinta himpunan. Iya, cinta himpunan. Oh, aduh. Berat itu. Ya, kalau menurut yang lain kenapa? Apa? Dipaksa, Pak. Enggak ada. Dipaksa. Tidak ada paksaan. Enggak ada. Kenapa? Kalau Sausan kenapa kok pakai jaket gini? Jadi ada kegiatan foto bidang gitu, Pak. Oh, kegiatan ada foto bidang. Oke, kalau Anda? Karena hujan. Ya, jadi karena secara fungsi ya memang untuk melindungi diri ya. Anda kenapa pakai? Sama kayak Gina ya. Oke, kalau Anda kenapa? Oh, ada foto per bidang ya. Ya. Jadi ada yang pakai jaket G, ada yang menafsirkan oh karena cinta himpunan. Ada yang menafsirkan dipaksa. Ada yang menafsirkan kegiatan. Itu yang namanya penafsiran. Ya. Jadi yang namanya penafsiran bisa jadi salah. Dari penelitian kualitatif ya, di dalamnya ada penafsiran yang bisa jadi salah. Supaya nggak salah apa yang dilakukan? Cross check, bener banget. Cross check. Jadi
Cross check itu ada dukungan dari tim, kita cross check. Jadi kalau yang ini cross check-nya caranya gimana? Kenapa kok batu ada di situ? Cara cross check-nya gimana? Gambar tekniknya dilihat. Ya, bisa. Cara lain? Cara cross check kenapa sih kok batu ada di situ? Iya, baca deskripsi yang ada di art daily-nya. Ada nggak penjelasan tentang kenapa batu ada di situ? Atau nanya ke arsiteknya, kenapa sih kok pakai batu? Atau nanya ke ownernya, dulu minta ke arsitek di situ pakai batu nggak? Apakah arsiteknya memutuskan itu karena keamanan? Ya, apakah karena citra? Apakah karena energi? Apakah karena perawatan atau yang lain? Atau banyak persoalan sekaligus sehingga dia memutuskan itu menjadi batu. Ya, ini pola ya, pola menganalisis data secara visual supaya kita bisa menggali pengetahuan. Ya, menggali pengetahuan. Kita urai, kita identifikasi karakteristik, kemudian kita tafsirkan persoalan yang relevan dengan keberadaan karakteristik tersebut. Batu di bawah kecil, kemudian kayu di atasnya lebih besar. Ya, yang kecil di bawah, yang kayu lebih besar ada di atas. Kelihatannya tidak stabil. Benar nggak? Yang gede ada di atas, yang kecil ada di bawah. Kelihatannya tidak stabil. Apakah arsiteknya sengaja ya membuat kalau mau menciptakan sesuatu yang tidak stabil, yang gede di atas, yang kecil di bawah. Tetapi besar di atas, kecil di bawah nggak stabil. Supaya stabil, yang di bawah meskipun kecil menggunakan material yang berat. Yang di atas meskipun besar menggunakan material yang ringan. Jadi antara stabil tidak stabil secara visual itu penting nggak sih? Kalau kita merancang sesuatu. Ya, merancang sesuatu perlu nggak kita memikirkan tentang kesan stabil tidak stabilnya objek. Ya, ketidakstabilan diciptakan dengan cara yang besar di bawah, di atas, yang kecil di bawah. Tapi kestabilan dibuat dengan cara yang berat di bawah, yang ringan di atas. Coba bayangkan kalau batunya gede. Ya, batunya misalnya gede. Batunya lebih besar, terus kayunya lebih kecil, kacanya lebih kecil. Mungkin jelek. Benar nggak? Karena terlalu stabil. Yang berat di bawah, yang gede di bawah. Yang ringan di atasnya lebih kecil. Di atasnya lagi yang lebih ringan, lebih kecil lagi. Mungkin nggak menarik jadinya. Jadi benar nggak sih sesuatu itu kelihatan menarik ya kalau ada konflik. Ada konflik. Ada antara ketidakstabilan dan kestabilan. Ya. Ada konflik gitu antara yang stabil dan yang tidak stabil. Benar nggak sih seperti itu? Nah, caranya bagaimana sih? Apakah benar cara seperti ini itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan kualitas visual? Ya, ada prinsip-prinsip kestabilan yang diganggu. Ya, ada prinsip-prinsip kestabilan yang diganggu. Ya, ada prinsip-prinsip keseimbangan yang diganggu gitu. Menurut Anda bangunannya bagus nggak ini? Bagus, Pak. Ya, kalau menurut saya enak dilihat ya. Ya, enak gitu dilihatnya. Ya, dan enak dilihat itu kalau kita menjelaskan ke klien arsitek ya, Bu, ini nanti jadinya kelihatan bagus. Kenapa kok bagus? Kalau menurut saya jelek. Jelasinnya susah kan? Benar nggak? Tapi bisa nggak sih kita menjelaskan ke klien, ya, dia akan terlihat menarik, terlihat lebih bagus karena yang berat ada di bawah,
Yang lebih ringan ada di atas, tetapi yang berat dibuat kecil, yang lebih ringan dibuat lebih besar. Ya, ada prinsip kestabilan yang sebenarnya diganggu dengan cara yang kecil ditaruhnya di bawah. Gitu. Nah, begitu kita diskusi seperti ini ya, ngobrol seperti ini, dapat pengetahuan baru. Ya, dapat pengetahuan baru begitu ngobrol seperti ini. Nah, ngobrol seperti ini, itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menafsirkan dengan dukungan tim. Dengan dukungan tim. Jadi, kalau datang ke lokasi, ya survei, observasi, nanti jalan-jalan himpunan atau jalan-jalan angkatan ke Bali, nggak ada salahnya, bisa dicoba. Nanti itu entrance-nya posisinya ada di mana? Menurut kamu kenapa kok berada di situ? Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Menafsirkan kenapa kok posisi entrance-nya ada di situ. Jadi ada teman-teman yang bisa diajak diskusi untuk menafsirkan persoalan-persoalan atau kriteria perancangan gitu. Ya. Jadi ini yang berat di bawah, ringan di atas, dan yang ringan ini semuanya kayu dipasang vertikal. Kenapa kok dipasang vertikal? Enggak horizontal, atau enggak diagonal, atau enggak silang-silang. Kenapa kok enggak pakai roster yang lagi populer sekarang? Gimana kalau pakai bata? Lebih cocok mana? Kayu, roster, bata. Kenapa kok kayu? Kalau gini pasang vertikal gitu, jadi kesannya dia lebih kayak jadi lebih ringan gitu. Kalau yang batu-batu di bawah itu kan kayak dia dipasangnya di bawah. Iya. Untuk jadi kelihatan itu padat, penuh. Sedangkan kalau yang vertikal itu lebih longgar. Lebih longgar ya. Iya. Ya, itu lebih parah lagi karena dia lebih gede dan blok-bloknya kan kelihatan. Dia Iya. dengan lebarnya daripada vertikal. Iya. Saya nggak setuju, Pak. Oh, gitu dong. Silakan Reno. Tadi dilihat yang bawah itu dikatakan pemilihan batu agar terlihat kokoh dan kuat di bawah. Saya malah nggak sependapat. Karena saya rasa konsep ini adalah menempatkan point of interest-nya adalah di tengah. Dia ingin menunjukkan bahwa, oh, yang di tengah ini itu benar-benar berat loh. Makanya kenapa dia buat lebih besar daripada di bawah, dia buat lebih cantilever, yang di bawah dia buat mungkin bukan batunya, tetapi warnanya. Dia buat lebih mencolok, warnanya terang, sehingga ketika kita lihat yang di tengah, oh dia lebih berat ini karena gelap. Lebih gelap. Nah, ya. Nah, kenapa dia pakai horizontal, vertikal seperti itu? Karena vertikal tentu membuat mata kita melihat seperti ini lebih besar, tuh. Nah, kenapa tidak roster, kenapa tidak bata? Ya bagi saya pemasangan yang mudah, apalagi saya lihat itu bisa fleksibel itu. Ada yang dibuka tutup. Nah, ya bagi saya solusi tepatnya kayu. Gitu. Iya, iya. Terima kasih Reno. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih. Itu yang kita sebut dengan penafsiran. Nanti kalau ada yang mengatakan pendapat yang berbeda lagi, oh iya ya ada kemungkinan seperti itu. Tadi pada saat saya menjelaskan sama sekali tidak menyebutkan tentang warna. Benar nggak? Tapi Reno menyebutkan tentang warna. Jadi yang di tengah udah dibuat gede warnanya lebih gelap. Yang di bawah dibuat lebih kecil warnanya terang. Jadi yang berat itu ditaruhnya di tengah. Ya, dan dia menjadi fokus, ya, menjadi fokus perhatian. Kalau orang melihat fokusnya langsung ke tengah karena dia lebih besar dimensinya, kemudian warnanya lebih gelap. Ya, terima kasih Reno. Ya, terima kasih. Nah, yang seperti itu kita sebutnya penafsiran. Ya. Nah, pada saat arsitek merancang, sebenarnya dia memikirkan berat ringan itu atau enggak sih? Dia memikirkan fokus secara visual atau tidak sih? Apakah dia secara sengaja atau jangan-jangan kebetulan? Ya, karena bisa jadi juga arsitek itu nggak mikirin itu tapi kebetulan aja dibuat gede. Ya, jadi kalau sebagai arsitek kan nggak bisa pada saat merancang
kebetulan, tapi secara sengaja saya mau batu warnanya terang di bawah. Coba bayangkan kalau batu kecil warnanya gelap. Cocok nggak? Kayaknya nggak cocok. Karena kesannya jadi berat banget. Di bawah gelap, di tengah gelap. Kayaknya nggak cocok. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau hitam sangat berat, cocok nggak? Nggak tahu juga. Nah, yang kayak gitu kita sebutnya penafsiran. Kita menafsirkan kemungkinan-kemungkinan kenapa kok materialnya seperti itu, kenapa ditatanya seperti itu, gitu. Ya, nah kenapanya itu adalah penafsiran. Ya, jadi kalau kita lihat ini, yang di tengah berat pakai roster nggak cocok, karena roster itu kan bahannya sebagian besar dari semen campuran pasir, kesannya berat. Ya, kalau benda yang berat ditaruh di tengah dan melebar kayak gitu, mungkin nggak bisa full roster semua, harus ada penahannya balok. Ya, kalau ada list horizontal, balok yang menahan roster, cocok nggak ya kira-kira gitu. Kalau ini kan kelihatannya bersih, benar nggak? Jadi semuanya kayu dari atas ke bawah, kayu, kayu, kayu. Jadi dia secara struktur tidak ditahan di bawah, tetapi ada yang menggantung di tengah. Ya, ada yang menggantung di tengah seperti ini. Ya, ada yang menggantung di tengah seperti ini. Ya, jadi dia bukan ditahan di bawah. Kalau pasang roster atau bata, kemungkinan harus ada yang menahan di bawah. Ya, harus ada yang menahan di sini gitu. Ya, jadi ini kayu dipasang vertikal, penahannya kemungkinan yang ada horizontal seperti ini. Dan kalau kita lihat ya, ini kayu dipasang vertikal, ada penahannya yang horizontal, dan bukaannya ini diatur persis dengan lurus yang ada di atasnya. Yang ini masuk ke dalam, yang ini dibuat keluar. Benar nggak? Yang ini masuk ke dalam, yang ini keluar. Kenapa kok ada yang ke dalam, ada yang keluar ya? Kenapanya itu penafsiran. Seandainya dua-duanya keluar, menarik nggak? Seandainya dua-duanya ke dalam, menarik atau tidak? Gitu. Jadi kalau seandainya dua-duanya keluar, bahasanya menjadi sama. Kalau bahasanya menjadi sama, kompleksitasnya turun. Kalau kompleksitasnya turun, jangan-jangan membosankan. Ya, jadi kalau kompleksitas turun cenderung membosankan, kompleksitas naik cenderung menggairahkan. Ya, cenderung lebih dinamis kalau kompleksitasnya naik. Kalau kompleksitasnya turun, cenderung lebih statis atau membosankan. Ya, jadi kalau kita lihat ini, ya kita lihat ini masuk, ini keluar. Ya, tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa kok dibuat seperti itu? Kalau nanti saya membuat jendela untuk bangunan yang saya buat, perlu nggak ada yang masuk, ada yang keluar seperti itu? Yang keluar bagian apa, yang masuk bagian apa? Jadi dengan melihat, kita menafsirkan kemungkinan-kemungkinan kenapa sih objek itu kok ditata seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini, bangunannya nggak lurus kan? Dia agak belok. Coba lihat. Nggak lurus kan? Ini sudutnya nggak lurus. Kira-kira kenapa kok nggak lurus? Kenapa kok nggak lurus? Arsiteknya iseng aja, bisa aja. Atau arsiteknya jangan-jangan misalnya ya, garis yang lurus, stimulusnya lebih sedikit. Kalau bengkok, stimulusnya lebih banyak. Kompleksitasnya akan meningkat. Ya, daya tariknya bisa jadi akan meningkat. Ya, jadi kalau bangunannya dibuat seperti ini, ya polanya konvensional. Ya, tapi begitu dibuat seperti ini sedikit, belok sedikit, ya, dia sudutnya tidak semuanya ortogonal. Tidak semuanya lurus-lurus 90 derajat. Ada sudut-sudut yang lebih besar dari 90, ya.
Tidak semuanya 180 derajat gitu. Ini meningkatkan daya tarik atau enggak sih sebenarnya? Supaya bangunannya tidak terlalu membosankan atau tidak. Ya. Jadi untuk meningkatkan daya tarik, salah satu caranya bangunannya sedikit, sudutnya tidak dibuat ortogonal. Ada sudut-sudut yang tidak bertemunya 90 atau 180. Bisa nggak sih sebenarnya cara seperti itu digunakan untuk meningkatkan daya tarik secara visual? Yang seperti itu kita sebutnya penafsiran. Ya, penafsiran seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini, ya kita lihat ini, dia bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau kita lihatnya cepat, wow bagus ya halaman berikutnya. Bagus ya halaman berikutnya. Yang diserap sedikit. Ya, yang diserap sedikit. Tapi begitu kita perhatikan satu persatu, ditafsirkan, kita lihat ini ditafsirkan, kita lihat ini ditafsirkan, setiap komponen kita identifikasi karakteristik, ya kita tafsirkan persoalannya, ya kenapa seperti itu? Yang terjadi adalah menciptakan pengetahuan sendiri. Ya, menciptakan pengetahuan sendiri. Bukan mencari pengetahuan dengan cara mendengar atau membaca, tapi menciptakan pengetahuan sendiri. Jadi begitu keluar dari tempat ini, saya belajar banyak saat melihat bangunan tadi. Kenapa belajar banyak? Karena ada proses diskusi di tempat, ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan kolega, untuk membahas kenapa sih itu seperti itu, yang di atasnya kenapa seperti itu, kenapa dibuat seperti itu. Ya, jadi prosesnya adalah mengapresiasi kalau kita melihat kelebihan-kelebihannya, mengkritik juga kalau kita melihat kekurangannya gitu. Jadi apresiasi dan kritik terjadi karena apa? Karena kita menafsirkan kenapa sih kok dibuat seperti itu. Dan kenapa dibuat seperti itu adalah langkah ketiga untuk menganalisis data secara visual. Ya, menafsirkan persoalan. Ya, penafsiran apakah benar? Belum tentu. Ya, belum tentu benar. Ya. Jadi Fabian dan Robin dan beberapa mahasiswa, saya lihat pakai laptop. Pakai laptop itu adalah yang kelihatan secara visual. Kenapa sih kok pakai laptop? Saya penasaran sebenarnya. Robin ngapain? Ngerjain tugas studio. Oke, kalau apa? Ya, sama beberapa tugas lain. Sama tugas lain. Kalau Fabian? Wah, kerjaannya Pak Adib, Pak. Kerjaannya Pak Adib? Enggak, maksudnya di kelasnya Pak Adib, ada kerjaan disuruh bikin alternatif untuk perancangan area residensial gitu. Itu kuliah? Iya. Oh, aku kuliah apa? PPP, Pak. PPP. Iya. Oh, perancangan perumahan permukiman. Oke, kalau Anda ngapain? Saya juga PPP. Oh, gitu. Anda? Nyatet. Oh, luar biasa. Iya. Jadi kalau lihat yang pakai laptop, yang kelihatan adalah pakai laptop. Itu langkah kedua. Kalau langkah ketiganya, kenapa sih kok pakai laptop? Itu menafsirkan. Jadi kalau menafsirkan belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Penafsiran belum tentu benar. Nah, supaya penafsiran itu lebih akurat, cara yang dilakukan apa? Diskusi dengan tim, diskusi dengan orang lain, ya, supaya penafsiran lebih kaya. Kalau kaca ada di atas, kenapa kira-kira? Menurut saya kalau itu isi perancangan. Karena mungkin kalau dari lantai segitu kan, dia juga horizonnya jauh lebih luas gitu. Jadi memang dikasih sengaja, memang dikasih kaca sengaja untuk memaksimalkan pemandangan terhadap alam sekitar. Ya, untuk pemandangan terhadap alam sekitar. Jadi kalau kita lihat objek ini, kita hanya menafsirkan berdasarkan yang kelihatan ini. Jadi kalau kita observasi ke lapangan, nggak bisa hanya dari satu titik kita melihat terus pulang. Mesti datang, keliling, melihat lantai 1, lantai 2,
lantai 3 supaya apa? Kita mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh, ya. Jadi kelengkapan dan keutuhan itu penting. Ya, begitu kita lihat ke atas, kita lihat ya, di sini ini lantai atas, kemudian di sini seperti ada teras, ya ada teras dikasih batu-batu, ya. Kemudian ini seperti railing. Jadi kalau kita lihat ini, kenapa sih dia kok kayu-kayunya itu naik ke atas, nggak berhenti di sini? Kira-kira kenapa? Mungkin railing supaya aman, ya, supaya aman. Kenapa di sini perlu ada seperti teras sedikit? Kenapa? Supaya bisa bersihin kaca. Itu salah satu penafsiran, supaya kacanya bisa dibersihkan gitu. Kebayang nggak benerin list plang yang bocor di gedung ini habis berapa? Kan ada list, bukan list plang, talang. Di lantai 5 ada talang air yang rusak. Cara benerin talangnya gimana? Bikin scaffolding dari bawah sampai ke atas. Hanya untuk benerin talang yang panjangnya sekian meter, habisnya puluhan juta. Karena apa? Nggak ada pijakan untuk benerin talang. Desain gedung kita bener nggak sih sebenarnya? Ya, jadi desain gedung kita itu mikirin perawatan atau enggak sih sebenarnya? Ini ya, dipikirin atau enggak sih sebenarnya? Ya, perawatan itu. Kita merancang gedung, merancang bangunan, ya gimana caranya supaya semua bagian kalau mau merawat itu gampang, nggak perlu scaffolding, nggak perlu tangga yang susah. Desainnya harus bagaimana? Gitu. Jadi kita lihat satu foto, oh dia dibikin kayak gini, kaca semua supaya perawatannya gampang. Ya, kenapa perawatannya harus gampang? Karena dia kaca, nempel debu, gampang burem. Ya, kalau kena debu nempel. Jadi harus dilap rutin, ya mungkin sebulan sekali, beberapa bulan sekali, gitu. Jadi perlu ada tempat supaya orang ya dengan selamat, ya nggak bahaya bisa membersihkannya. Ya, nah yang seperti itu ya. Meskipun sederhana, kita bisa dapatkan dengan cara seperti apa? Menafsirkan karakteristik dari objek yang kita lihat pada saat observasi. Ya, karakteristik dari objek yang kita lihat pada saat observasi. Semuanya kaca. Jadi yang seperti dikatakan Fabian tadi, ternyata benar kaca ya di ruangan itu adalah ruang keluarga, ruang makan ya, ruang keluarga, ruang makan dan pemandangannya sangat luar biasa. Ya, pemandangannya paling bagus. Ya, jadi kalau kita lihat ini, yang pemandangannya paling bagus ruang apa? Ruang keluarga, ruang makan. Ruang keluarga, ruang makan bukan ditaruh bawah menghadap ke dinding, tetapi ditaruh di tempat yang paling atas, pemandangannya paling bagus. Ya, jadi ruang yang digunakan bersama ditaruh di tempat yang pemandangannya paling bagus. Pernah nggak lihat rumah yang seperti itu? Ruang makan dan ruang keluarganya di atas. Ruang tidur malah di bawahnya. Pernah nggak? Ya kita lihat satu objek, kita identifikasi karakteristiknya, ya kita belajar banyak karena apa? Karena menafsirkan. Ya kenapa dibuatnya seperti itu gitu. Ini sampai langkah ketiga. Nah, langkah yang terakhir dan menurut saya ini juga sangat penting, langkah terakhirnya adalah apa kira-kira? Supaya kita bisa menyerap banyak pengetahuan dari objek yang diobservasi. Langkah terakhirnya apa? Langkah pertama mengurai menjadi komponen, langkah kedua mengidentifikasi karakteristik komponen, langkah ketiga menafsirkan persoalan dan kriteria perancangan, langkah keempat apa? Kira-kira.
Yang berhasil menjawab, saya traktir makan siang di Pestal setelah liburan puasa. Disimpulkan, Pak. Disimpulkan. Bukan. Ini saya janji benar ya. Yang berhasil menjawab ditraktir di ayam geprek Pestal. Yang terjangkau aja. Langkah keempat apa? Apa? Lihat konteks, betul banget. Nanti setelah liburan ya. Betul banget. Ya, jadi kalau kita melihat objek, kita lihat bagaimana bangunan tersebut merespon tapak, konteks, dan pengguna. Apa hubungannya desain seperti itu dengan tapak yang kondisinya seperti itu? Apa hubungannya dengan konteks? Ya, apa hubungannya dengan penggunanya sih sebenarnya? Jadi pada saat kita merancang kan kita merespon tapak, konteks, pengguna. Jadi begitu kita lihat bangunan, ini apa hubungannya dengan lokasi bangunan ini dirancang ya? Ini apa hubungannya dengan ya pemandangan yang ada di sekitarnya? Ini apa hubungannya dengan kawasan yang daerah perbukitan? Ini apa hubungannya dengan lokasi yang berada di negara 4 musim? Ya, yang ada di negara 4 musim. Apa hubungannya sih sebenarnya? Ya, dia berada di negara 4 musim. Ya, apa hubungannya? Jadi langkah yang terakhir adalah kita tafsirkan sebenarnya bagaimana dia merespon tapak, konteks, lingkungan sekitarnya, dan pengguna. Gitu. Itu langkah terakhir. Ya, yang paling kelihatan dari sini bagaimana dia merespon tapak atau konteks apa? View. Ya, jadi dia ada view yang sangat baik. Ya, ada view yang sangat baik. View itu direspon dengan cara dengan cara yang di atas, ya, yang di atas semuanya jendela terbuka lebar. Ya, semua jendela terbuka lebar. Ya, saya boleh memperlihatkan rumah saya nggak ya? Boleh ya. Jadi dirancang atapnya datar. Kenapa? Karena dari atap pada sebelum dibangun diperkirakan dia akan bisa melihat Bandung. Dan setelah terbangun memang bisa melihat Bandung.